Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel. Ini ada satu unit motor Beat Pop ya, yang permasalahannya bunyinya kasar. Nah, suaranya seperti itu ya kawan-kawan. Ini kronologinya belum lama juga dibongkar. Nah, kita nggak tahu juga bongkarnya di mana. Udah habis banyak juga, udah hampir 1 jutaan. Ini alat-alatnya dibawanya ya. Sebagai bukti katanya kalau saya bohong kalau motor ini udah dibongkar belum lama. Nah, ini sepertinya untuk asklep atau noken asnya ini juga baru tapi nggak jadi dipakai. Nah, ini untuk bearingnya sepertinya bearing bekas ya. Nah, ini untuk apa ini, apalah itu namanya pokoknya lah. Ini pistonnya juga, ini pistonnya diganti juga ya, tapi belum ada seperti kerusakan yang terlalu parah sih ya. Nah, kita coba nyalakan sekali lagi, kita dengarkan dari sebelah sini. Nah, sama aja seperti itu ya kawan-kawan. Ini langsung saja kita eksekusi, nggak usah lama-lama lah, kita nggak tanpa babi bu. Nah, ini sudah terbongkar untuk bagian box bagasi joknya. Terlihat di sini juga untuk sensor-sensornya sepertinya ini juga baru ya. Untuk injektor baru, untuk sensor TPS, sensor itu udah diganti baru. Saya agak bingung juga menjelaskan karena sambil dubbing kayak gini. Nah, ini langsung saja kita copot-copotin semua ya, untuk TB, untuk semuanya. Ini bakalan kita turunin total untuk mesinnya ya, karena saya curiganya di bearing truk as atau bearing tengahnya itu juga bermasalah ya. Karena dari suara sih ada gemuruh seperti itu ya. Nah, di sini untuk spoolnya sudah terbuka. Di sini juga ada kejanggalan juga. Sepertinya motor ini sering suka macet-macetan. Ada juga dia cerita motor ini awalnya juga sering macet-macetan. Nah, mungkin juga dibawalah ke bengkel. Nah, ini juga udah disambung-sambung, udah dilakban. Nah, yang jadi masalah udah sering saya kasih tahu ya, sudah saya sering vlog. Kalau untuk penyambungan kabel injeksi jangan main pelintir, ini mestinya di solder ya. Ini juga cara nyambungnya juga salah, main di pelintir-pelintir aja seperti itu. Terlihat di sini untuk ketarik sedikit aja ini udah copot ya. Nah, tuh. Nah, ketarik-tarik seperti itu aja udah copot. Ini gimana kalau dibawa di jalan jelek atau apa kayak gitu, dia akan bergerak-gerak, akan goyang seperti itu. Nah, ini saya kasih tahu cara untuk menyambung kabel agar tidak bergerak, agar tidak mudah lepas. Ini caranya seperti ini ya. Nah, ini cara saya untuk menyambung kabel. Mau ditarik kayak gimana pun dia tidak akan bakalan copot kalau nggak dibuka, bener-bener dibuka ya. Ini udah kita coba. Nah, ini nggak mau ya. Ini saya nggak akan buka karena saya malas, saya potong aja di sini. Nanti kita rapikan lagi. Ini langsung aja kita buka untuk bos tengahnya, as tengahnya. Ini kita pisahkan rangkanya dengan mesinnya ya, supaya kita lebih leluasa ya. Nggak mungkin juga bongkar tengah nggak bongkar rangka ya kan.
Ini kita lihat di sini untuk dalamannya itu udah hitam ya, mungkin hitamnya udah terlalu lama, jadi mungkin pas dibongkar nggak bisa dibersihkan. Bisa saja sih dibersihkan, nanti ya kan terlalu lama, ribet juga. Untuk otomatis tensionernya di sini terlihat baru ya, baru juga diganti. Kemudian kita cabut deksel atau headnya, di sini tidak ada kejanggalannya. Nah itu masih terlihat rapi untuk kerak-keraknya juga. Nah di sini janggalnya di bearing noken asnya itu seret atau sebat ya. Nah hati-hati untuk bagian Matic Honda atau Matic Beat seperti ini, untuk bearing jangan sampai sebat ya. Dia harus benar-benar lancar ya, perputarannya itu lancar supaya nanti langsamnya itu enak dan enggak menimbulkan bunyi juga ya. Nah sekarang kita coba cabut untuk bloknya. Nah ini untuk lidahnya juga masih baru, dan bloknya di sini juga untuk puringannya tidak ada kejanggalan juga, masih mulus dan nggak ada terlihat yang tergores-gores ya, karena itu tadi, karena belum lama dibongkar katanya kayak gitu kan. Ya wajar lah kalau belum lama dibongkar masih mulus kayak gini ya kan. Nah untuk pistonnya juga belum ada baret-baret juga di sini, masih mulus ya, masih mulus coy. Oke, jadi kita nggak akan kita ganti untuk pistonnya, nggak akan kita lemar atau puring ya, karena di sini dia masih baru, untuk mengurangi juga budgetnya nanti. Ini kita buka dulu, saya mau buka karena saya mau lihat ke senteran kerokasnya, karena kebiasaan untuk Matic seperti ini dia sering gimbal atau baling di bagian askreknya. Nah ini terlihat di sini enggak terlalu parah untuk gimbalnya ya, terang saja nanti bakalan kita center juga ya. Nah untuk rollernya, untuk rumah rollernya kayaknya masih aman, jadi nanti tinggal dibersihkan aja ya. Ini kita buka bak tengahnya, langsung aja kita buka ya, jadi nggak usah nyopot untuk standar tengahnya itu nggak usah kita copot, kita biaran aja di sana karena nanti terlalu berserakan. Untuk mencopotnya saya tidak menggunakan tracker ya, saya menggunakan bushing daripada rumah roller itu sendiri, ditampis dua kemudian digedor saja ya. Jadi nggak usah main-main tracker, karena ini nanti bakalan kita center. Nah di sini untuk bearingnya ini terdengar seperti suaranya kasar ya. Nah bearingnya sedikit agak oblak di sini. Oblak mungkin pernah kekeringan oli atau terkena oli palsu. Tapi kalau untuk oli palsu nggak terlalu berpengaruh sih, yang jelasnya terlambat ya. Ini kita cabut dulu untuk pen piano clapnya, rocker arm. Nah itu bahasa kalau rocker arm ya, bahasa dusunnya pen asklep. Nah ini udah dicabut, nggak ada kejanggalan. Nah di sini untuk mencabut asklep atau noken asnya itu seharusnya tinggal cabut aja sih, ini nggak perlu digedor-gedor ya. Nah dilihat di sini untuk bearing asklepnya ini oblak ya, oblak parah sih. Ini kalau terlihat tadi untuk asklepnya masih baru ya, jadi ganti mungkin diambil bearingnya aja. Tapi ini bearingnya oglak lagi coy. Nah mungkin ini pas saat pemasangannya itu kejepit ya. Untuk pemasangan noken asnya terlalu dipaksa, kemudian ditambah lagi baut ansar atau baut rengkesnya jadi oblak ya. Nah ini setelah kita bersihkan semua, setelah kita bersihkan untuk klepnya kita tetap pakai yang lama.
Ini untuk stang piston atau stang sehernya ini kita ganti baru ya, karena tadi bunyi juga sedikit. Ini untuk stang sehernya kita ganti baru, untuk bearingnya juga kita ganti baru ya. Karena untuk ini, untuk bloknya kita tetap pakai blok yang lama ya, seperti yang saya bilang tadi, karena bloknya enggak ada cacat seperti itu. Pistonnya juga masih mulus, jadi kita tetap pakai yang lama. Oke, nanti kita cuci lagi, kita bersihkan lagi. Nah, ini untuk setangnya yang tadi, setang yang lamanya ini, setang yang lamanya kita kumpulin ya untuk barang-barangnya seperti ini, untuk bukti kepada ownernya juga. Ini untuk bearing noken asnya ini udah saya ganti baru lagi ya untuk bearingnya, walaupun yang tadinya itu juga masih baru, tapi mungkin salah pemasangan atau salah perhitungan atau kayak gimana, nggak tahu lah. Yang jelasnya bearingnya rusak kayak gitu. Ini untuk bearing askrenya, ini yang bagian besarnya ini udah diganti, ini udah terpasang di sini ya. Maaf nggak ke-record pas saat pemasangan. Untuk pas saat pemasangan juga saya main gedor ya, nggak, karena saya nggak ada tracker tarik apa sebagai macam. Oke, jadi kita main ya kira-kira aja, gedornya nggak perlu menggunakan bodem kayak gedor tembok bangunan, dia kita gedor-gedor pelan aja. Oke, nah ini kita kasih dulu packingnya. Packing ini usahakan packing yang bagus ya, jangan menggunakan lem juga. Oke, kalau menggunakan lem yang nanti pecah packingnya. Ini pemasangan pin, hati-hati ya. Kalau yang nggak terbiasa silahkan ditutup untuk bagian lubang ringkasnya, nanti pinnya bakalan masuk ke dalam ya. Ini untuk pistonnya setelah dibersihkan tidak ada masalah ya kan. Nah, untuk packing kompresi atau packing kaleng saya tidak menggunakan lem ya, karena dia masih baru, jadi saya nggak pernah menggunakan lem. Ini setelah disekir, klep-klepnya semuanya udah dibersihkan, ini tinggal kita pasang. Untuk bearing asklepnya juga ini dipasang aja, tinggal pasang telepuk kayak gitu aja. Kemudian kita kencangkan. Ketika sudah dikencangkan, udah terpasang semua, kita pastikan olinya naik dengan lancar ya. Nah, sebelum dinaikkan kita tes dulu ya olinya, jangan lupa dimasukin. Oke, ini telah dipasang untuk cover mesinnya terpasang, kemudian naik ke rangka. Setelah naik ke rangka, sebelum kita naik nyalakan, untuk kabel-kabelnya yang tadi itu kita solder ya, kita solder dulu, kita nggak main sambung. Nah, supaya lebih yakin lagi, ini mesin udah naik. Nah, ini udah naik mesin, cuman di sini ada yang janggal untuk tapi di sini nanti untuk saya sekring. ada perbaikan lagi untuk di ini kalau warna kuning biasanya angka 20 ya, 20, 5, 25, 5, 10, 10, 10 itu untuk standarannya ya. Tapi ini belum terpasang knalpot, mau dicoba dinyalain dulu. Kayak berasa keringnya pernah diobrak-abrik juga sih. Untuk bunyi ngoroknya udah hilang, tapi kita coba pasang knalpot dulu supaya lebih jelas lagi.
dengar untuk suaranya. Ini gantung karena baut shocknya belum saya pasang, karena tadi penyolderannya ini bagian box untuk suara halus ya. Untuk bunyi langsamnya juga enak, udah kembali seperti semula ya. Oke, mungkin segitu saja tutorial saya kali ini. Saya harap untuk mekanik pemula supaya lebih teliti dan berhati-hatilah dalam bekerja. Oke, supaya tidak berdampak ke belakangnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.